Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Filia Malika Prameswari dengan NIM 2213353041. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesempatan hidup dan beraktivitas untuk menyiapkan bekal kita di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika manusia sudah tiba waktunya dipanggil menuju tempat pemberhentian dari alam dunia ke alam kubur, yang kemudian akan dikumpulkan di alam keabadian, yaitu akhirat, sebagai penilaian final dan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah ditiupkan ruh ke dalam jasad hingga dapat merasakan kehidupan dengan terlahir di dunia. Meskipun demikian, sudah barang tentu bahwa Allah juga berhak mencabut ruh tersebut dari jasad dengan mengutus malaikat Israel entah pada waktu, tempat, waktu, dan keadaan bagaimanapun. Manusia memang tak akan ada yang bisa menghindari atau menunda kematian. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffa'una ujurakum yawmal qiyamah wa man zuziha 'anil nari wa isghilal jannatin faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Di kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayanya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai ketika kita wafat lalu terlambat menyadari dan menyesali semasa hidup di dunia. Jangan sampai kita tidak pernah memikirkan persiapan bekal untuk akhirat karena terlalu sibuk menata dan menghitung bekal dunia. Sungguh hal tersebut tidak bernilai jika sudah dibawa masuk ke alam kubur yang hanya beralaskan sepetak tanah, tanpa ditemani siapapun kecuali amal ibadah dan para malaikat. Nabi SAW bahkan pernah bersabda dalam hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anha yang dinukilkan Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi berkata lagi, aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun melainkan pemandangan di alam kubur. Dari hadis ini tergambarlah betapa ngerinya alam kubur, terlebih jika siksa kubur telah menanti sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia yang suka melanggar aturan Allah, maka waktu masih hidup yang seringkali dilupakan bahkan diremehkan. Di sisi lain, nikmat kubur juga tersedia sebagai balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin yang meninggal dunia. Ketika kita mengingat kematian yang diselimuti ketakutan akan siksa alam kubur, maka segoyanya bisa mendorong kita berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat, menjadikan rajin beribadah, tidak cinta dunia, terlebih karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Selain itu, bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuatkan tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah, tiap manusia bisa saja menghadapi kematian dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, atau malah su'ul khotimah atau akhir yang buruk, tanpa mengetahui pasti waktu kematiannya, karena kematian adalah hal gaib yang halnya dengan sama halnya dengan kiamat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara mencapai husnul khotimah yang juga dapat menyelamatkan kita dari azab kubur pada saat kematian manusia dengan melakukan amal soleh yang istiqomah, dengan memperbanyak mengingat mati, menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Juga bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, atau taubatan nasuha.
Insya Allah dengan keistiqomahan di jalan Allah, seorang akan terhindar dari azab kubur dan diberikan tempat terbaik di surga yang mulia dan suci. Dengan demikian, jadikanlah kematian sebagai pengingat, semakin berlomba-lomba mengumpulkan bekal akhirat selama masih singgah di kehidupan dunia ini. Karena jika kita sudah menemui ajal, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari bekal pahala, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan terus mengalir sebagaimana hadis yang menyebutkan. Iza ma'atul insanun qata anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyah au illa min yuntafa'un bihi aw waladihin salihin yad'uluh. Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tutup ceramah hari ini dengan permohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga ceramah yang saya sampaikan bermanfaat, serta mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat, mati dengan husnul khotimah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.